warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Putri dengan nomor BP 19101155310563 dari kelas M12 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, saya akan menampilkan video tugas dengan judul Proses Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan. Berikut saya akan memberikan penjelasannya. Setiap perusahaan pasti membutuhkan proses rekrutmen yang efektif. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten, hal ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan citra sebagai perusahaan yang berkualitas dan dinamis. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat digunakan untuk memandu proses rekrutmen yang ideal. 1. Menganalisis kebutuhan posisi dan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Yang ketiga, pasang lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara dengan iklan pekerjaan yang efektif. Lamaran pekerjaan akan segera tiba. Yang kelima, pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jika semua langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya kita masuk dengan proses seleksi. Tahapan-tahapan yang paling umum digunakan dalam proses seleksi yaitu mencakup yang pertama, penerimaan pendahuluan. Proses seleksi merupakan jalur dua arah. Perusahaan memilih para karyawan dan para karyawan memilih perusahaan. Seleksi dimulai dengan kunjungan calon para pelamar ke kantor personalia atau dengan permintaan tertulis dengan aplikasi. Yang kedua yaitu tes penerimaan. Berbagai peralatan bantu yang menilai kemungkinan kombinasi dari kemampuan, pengalaman, kepribadian pelamar, dan persyaratan jabatan. Yang ketiga, wawancara seleksi. Percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal yang dapat diterima atau tidak seorang pelamar. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Ada dua macam pemeriksaan referensi, yaitu yang pertama referensi pribadi, merupakan referensi tentang karakter pelamar, biasanya diberikan oleh keluarga, teman terdekat, baik yang ditunjuk oleh pelamar sendiri maupun diminta perusahaan. Nah, yang kedua, referensi pekerjaan. Referensi ini mencakup tentang latar belakang atau pengalaman kerja pelamar. Yang kelima, evaluasi medis. Mencakup pemeriksaan kesehatan pelamar sebelum keputusan penerimaan karyawan dibuat. Evaluasi ini mengharuskan pelamar menunjukkan informasi kesehatannya. Yang keenam, wawancara atasan langsung. Atasan langsung pada akhirnya merupakan orang yang bertanggung jawab atas para karyawan baru yang diterima. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu keputusan penerimaan. Keputusan diterima atau tidaknya seorang karyawan menandai berakhirnya proses seleksi. Departemen Personalia dapat mempertimbangkan kembali para pelamar yang ditolak untuk lowongan pekerjaan yang lain, karena mereka telah melewati berbagai macam proses seleksi. Baik, kita sudah membahas beberapa proses rekrutmen seleksi dari video tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses penempatan. Penempatan ialah mengelompokkan karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Ada beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam rangka penempatan pegawai. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesialisasi jabatan, dan standar prestasi yang seharusnya ada dalam setiap jabatan tersebut. Yang kedua, rencana sumber daya manusia yang akan memberikan manajer tentang tersedia tidaknya lowongan pegawai suatu instansi. Yang ketiga, keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang akan dipilih. Baiklah, selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor prestasi akademik. Yang kedua, faktor pengalaman. Yang ketiga, faktor kesehatan fisik dan mental. Yang keempat, faktor sikap. Yang kelima, faktor status perkawinan. Yang keenam, faktor usia.
Baiklah, sekian dari video tugas saya tentang proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.